Nah, pada malam hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya yang saya ambil adalah mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, bukan sekedar mengetahui. Ya, bukan sekedar mengetahui tapi mengalami. Itulah yang terpenting. Ya. Itulah tujuan daripada acara ini. Ya, kami tidak sedang menyibukkan diri supaya ada banyak acara, tapi semuanya ini karena firman Tuhan. Ya. Tuhan memberikan satu arahan kepada kita, mendorong kita buat acara ini, dan aku akan meneguhkan setiap pemberitaan firman yang kamu sampaikan itu dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat, dengan pernyataan-pernyataan kuasa Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami ini punya karunia, punya karunia yang membuat kesembuhan atau karunia membuat mujizat. Ya, saya percaya semuanya itu dari Roh Kudus. Amin. Ya, tapi maksud saya, tapi bukan kadang-kadang kan ada hamba Tuhan yang dia memang punya karunia khusus. Ya, kami berdua hamba Tuhan biasa seperti kebanyakan yang lainnya, tapi sejujurnya bahwa kami mengandalkan akan Roh Kudus. Ya, mengandalkan akan Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami terobosan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan Yesus dalam kehidupan setiap saudara. Amin. Nah, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan yang akan mendasari pemberitaan firman pada malam hari ini dengan tema mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan semua saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama. Judul perikop ini adalah orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Pada waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sesuai dengan perikop ini. Dikatakan begini, pada waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus yang melihat orang yang buta sejak lahirnya, bukan orang buta yang melihat Yesus. Tentu tidak bisa. Bukan orang buta yang melihat Yesus. Nah, maksud saya begini. Ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, kita juga kadang-kadang acap kali mengalami kesulitan untuk melihat Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Kita kehilangan kemampuan karena persoalan, karena masalah, karena tekanan, karena sakit penyakit, karena keadaan ekonomi yang mungkin betul-betul menjadi beban berat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi bisa melihat Tuhan. Orang mengatakan, "Ayo berdoa." Aku sudah tidak tahu caranya berdoa. Aku sudah berdoa dengan berbagai macam versi. Ya, ternyata doa banyak versinya. Aku sudah baca semua buku doa. Aku sudah ikuti seminar doa. Menurut yang A, cara doanya begini. Yang B harus mulai begini. Akhirannya harus begini dan sebagainya. Yang satu begini. Aku sudah coba semuanya dan entah bagaimana. Semuanya itu sepertinya tidak menghasilkan. Karena tekanan sakit penyakit, karena tekanan persoalan, karena tekanan masalah, kadang-kadang saya dan saudara sudah tidak lagi punya kemampuan untuk berdoa. Mau baca Alkitab malas, mau berdoa malas, mau ikut kebaktian juga malas, paling pol mendengarkan radio misalkan, seperti malam hari ini. Nah, maksudnya begini, dikatakan begini, bukan orang buta yang melihat Yesus, itu pasti.
Nah, ini gambaran bahwa acap kali ketika kita dibutakan dengan berbagai macam masalah, persoalan keluarga, konflik suami istri, orang tua anak kita, itu menjadi buta, tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak tahu apa yang bisa kita lihat. Tapi puji Tuhan, malam hari ini dikatakan bahwa Yesuslah yang melihat saya dan saudara. Dan itu kabar baik yang melegakan kita semuanya. Yesus melihat saya dan saudara. Amin. Yesus memperhatikan saya dan saudara. Kita mungkin sudah kehilangan kita sudah kehilangan semangat agamawi kita ya untuk kita ini berbakti dan mencari Tuhan. Tapi tiba-tiba ada seorang yang merekomendasikan, kamu dengarkanlah acara Kuasa Firman dan Doa ini. Lalu saudara dengan enggan, dengan malas-malasan, lalu mendengarkan radio atau lewat apapun, katakanlah kita melakukan semampu kita, seadanya. Pak, ini sisa-sisa kekuatan saya, ini sisa-sisa kemampuan saya, dan maafkan saya mendengarkan mungkin sambil terbaring di rumah sakit, saya mendengarkan di ruang tamu, maafkan saya mendengarkan sambil nonton TV, Pak, karena sejujurnya juga agak malas ya mengikuti ibadah di radio, Pak. Saya mungkin mendengarkan sembari nyetir mobil dan sebagainya. Tapi Yesus melihat saudara. Amin. Tuhan Yesus melihat saya dan saudara dengan semua persoalan dan semua masalah, dengan semua konflik, dengan semua keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Dan meskipun orang buta itu tidak melihat Yesus, ya, meskipun orang buta itu tidak melihat Yesus, tapi Yesus melihat saudara dan saya. Meskipun di dalam hati saya dan hati saudara, kita mungkin kehilangan pengharapan. Pak, saya betul-betul tidak punya iman dan pengharapan, ini sudah habis. Saya berharap saudaraku bertahanlah untuk malam hari ini. Yesus sedang melihat saudara dan saya. Dan jika engkau mendengarkan firman itu pada malam hari ini, saya percaya itu bukan kebetulan, itu bukan hal yang mungkin saudara tidak sengaja dan sebagainya. Tapi saya percaya ini adalah kehendak Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk mengalami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya.